PT Annaba Internasional Cabang Siden Rendrapang di bawah pimpinan Andre Gurutta Haji Muhammad Asri Kasman LC kembali memberangkatkan jemaah umrah untuk pemberangkatan 14 Agustus 2024. Dalam rombongan ini terdiri dari 48 jemaah, terdiri dari 21 laki-laki dan 27 perempuan dari berbagai daerah di Kabupaten Siden Rendrapang. Acara pelepasan jemaah umrah dilaksanakan di kantor PT Annaba Internasional Cabang Siden Rendrapang, Jalan Poros Rapang Pangkajene, tepatnya di Jalan Angkatan 66 nomor 134, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancerijang, Kabupaten Sidrap. Terlihat hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan PT Annaba Internasional Cabang Siden Rendrapang, Andre Gurutta Haji Muhammad Asri Kasman LC, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, yang diwakili oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Haji Muhammad Syairin SAG MA, Kepala KUA Pancerijang Dahlan As'ad SAG MA, kru PT Annaba Internasional Siden Rendrapang, calon jemaah umrah, serta para keluarga yang hadir untuk mengantar sanak keluarganya. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siden Rendrapang yang diwakili oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Haji Muhammad Syairin SAG MA, yang juga dalam kesempatan tersebut melepas rombongan jemaah umrah menyampaikan, sebelum melaksanakan umrah, para jemaah harus memastikan 5 pasti, yakni 1. Pastikan travel umrah berizin Kemenak. Travel harus memiliki izin umrah agar terjamin perlindungan, pelayanan, dan bimbingan selama di Tanah Suci. 2. Pastikan tiket pesawat dan jadwal penerbangan. Maskapai penerbangannya harus jelas, jadwal keberangkatannya pasti, tiket harus pulang pergi, dan hanya 1 kali transit dengan maskapai penerbangan yang sama. 3. Pastikan harga dan paket layanan. Jangan tergiur harga murah, cek rincian harga paket yang ditawarkan. Paket layanan terdiri dari konsumsi, transportasi, manasik, petugas yang mendampingi, dan asuransi perjalanan. 4. Pastikan akomodasi atau hotel selama berada di Arab Saudi. Dan 5. Pastikan visanya. Saya selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan ucapkan terima kasih atas pelepasan pemberangkatan jamaah umrah oleh PT Annaba Internasional. Terima kasih atas undangannya. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa pemberangkatan umrah maupun haji yang diberangkatkan oleh travel itu harus berdasarkan dengan peraturan yang ada, di mana peraturan itu tidak terdapat dalam Undang-Undang 28 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemberangkatan umrah dan haji. Oleh sebab itu, kami selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan ibadah umrah dan haji Provinsi Balikpapan, kami fungsikan kepada masyarakat dan para travel jangan sekali-kali memberangkatkan jemaah tanpa mempunyai izin resmi, baik izin itu sifatnya dari PPIU sebagai penyelenggara ibadah umrah maupun sebagai penyelenggara ibadah khusus, kan harus berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, ketika PT Travel untuk memberangkatkan umrah, kita harus memberikan kata 5 pasti. 5 pasti itu yang pertama, kita harus pastikan bahwa travel itu apakah mempunyai izin atau tidak. Ketika dia tidak mempunyai izin, jangan coba-coba memberangkatkan umrah atau mendaftar kepada travel yang tidak mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama. Yang kedua, harus pasti terbangnya. Maksudnya pasti terbangnya itu adalah harus kita memastikan pesawat apa yang kita pakai. Yang sampai kita dijanji Garuda, pemberangkatannya nanti di sana lewat Lion. Itu harus kita clear, itu harus dipastikan. Yang ketiga, kata pasti yang ketiga adalah pasti jadwalnya. Kalau jadwalnya dijanjikan misalnya di bulan sesudah Zulhijjah, maka harus berangkat sesudah bulan Zulhijjah. Yang sampai mendaftar di bulan Januari, janjinya di bulan 10, tahu-tahunya nanti di bulan 12 atau di tahun akan datang berangkat. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu hal ataukah memang pada dasarnya memang belum berangkat, tapi dia perjanjiannya kan harus kita pasti itu. Apakah kita berangkat di bulan depan, apakah kita berangkat di tahun depan, itu harus kita pasti. Yang keempat, harus pasti hotelnya. Nah, ini juga hotel banyak kejadian dan banyak masalah karena kebanyakan travel ketika membuka iklan, dia menjanjikan dengan harga murah, terus hotelnya yang dekat dari Masjidil Haram, dekat dari Nabawi.
ketika nanti jemaah haji sudah mendaftar dan sudah berangkat ke sana, tahu-tahunya disuruh menambah. Kenapa? Karena mungkin persoalan faktor itu, ataukah kadang-kala jemaah memang dari awal dijanji bahwa di Hilton atau di Jam itu di dekat Masjidil Haram, tahu-tahunya sambil di sana dikasih tempat yang jauh. Alasannya katanya penuh dan sebagainya, itu tidak masuk akal. Itu kan sudah dirancang terus dipanjar di awal. Jadi ketika memang kita sudah awalnya pakai misalnya hotel yang berbintang, di hotel berbintang, jangan kita janji hotel berbintang, tahunya ditempatkan yang jauh. Terus yang terakhir adalah yang paling penting adalah visanya. Jangan sampai ini seperti haji kemarin, dia mau pergi haji tapi dia pakai umrah. Makanya kami sampaikan kepada masyarakat semua, ketika tadi pasti itu yang paling terakhir, yang paling pokok adalah visanya. Kalau Anda berangkat umrah, visa umrah. Kalau berangkat haji, visa haji. Jangan pakai visa umrah, berangkat haji, itu melanggar. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat dan kami ucapkan juga terima kasih kepada media agar menginformasikan kepada awak ramai, agar semua masyarakat jangan terpancing, jangan mendengarkan isu-isu tentang bagaimana haji cepat dan sebagainya, ini jamaah umrah murah tapi pada dasarnya disuruh menambah. Oleh sebab itu sekali lagi kami selaku Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rapang selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah mengucapkan terima kasih dan selesainya kepada PT An-Nabah untuk mengundang kami, sekaligus kepada media untuk memberikan informasi kepada awak, kepada masyarakat, ke awak ramai untuk diketahui tentang bagaimana proses sebenarnya haji dan umrah khususnya di Kabupaten Serdang Rapang. Sementara itu, Direktur PT An-Nabah Internasional Cabang Sidenren Rapang Andre Gurutta Haji Muhammad Asri Kasman LC mengatakan persiapan sudah maksimal 100%. Ia pun mengajak segenap keluarga untuk mendoakan kelancaran perjalanan dan ibadah hingga kembali ke tanah air. Ia juga menyampaikan dari Yayasan As-Safa hingga kini menjadi PT An-Nabah Internasional tetap mengedepankan pelayanan setulus hati dan melaksanakan ibadah sesuai sunnah Rasul dengan fasilitas VIP. Ia juga mengajak masyarakat yang ingin bergabung bersama PT An-Nabah Internasional Sidenren Rapang untuk pemberangkatan umrah gelombang berikutnya pada tanggal 24 Oktober 2024 mendatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada sempat kita rekrut dan mengamanahkan kepada kami sebanyak 46 jamaah, dan ini kita sudah selesaikan semua, baik administrasinya, tiketnya, segala-galanya sudah lengkap. Dan akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 13 bulan Agustus, siap untuk berangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemerintah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rapang dan juga Kepala Kabupaten Cirijang bersama kita pada kesempatan yang sangat berharga ini. Tentu PT An-Nabah Internasional tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik selama ini, dan tentu PT An-Nabah Internasional tidak bisa tidak harus tetap berpayung kepada Kementerian Agama, oleh karena kita bersama-sama mereka melayani hamba Allah di dalam hal peribadatan yaitu haji dan umrah. InsyaAllah hari ini tanggal 13 berangkat, kita akan pulang pada tanggal 27 Agustus insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mohon doa para keluarga, para pemirsa, para masyarakat, dan sekaligus yang ingin berumrah pada bulan Oktober, insyaAllah sementara direkrut sekarang untuk tanggal 24 Oktober 2024 insyaAllah. Rombongan jemaah umrah PT An-Nabah Internasional Sidenren Rapang sebelum berangkat terlebih dahulu melaksanakan sholat safar, kemudian menaiki bus masing-masing. Pemberangkatan kali ini menggunakan 2 bus eksklusif Borlindo menuju Hotel Nusantara 2 Makassar. Sedianya rombongan jemaah umrah PT An-Nabah Internasional akan menggunakan pesawat Lion Air dan menempati Hotel Mirage di Madinah dan Hotel Emar Sultan di Mekah. Dari Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.